Regulasi terbaru mematikan peluang P3K paruh waktu usia tua jadi PNS. Ini bukan hanya P3K paruh waktu, namun untuk P3K ya, utuh ya sahabat-sahabat. Informasi dari peraturan Menpan RB nomor 9 2026 berupa regulasi yang mengatur tentang P3K paruh waktu maupun P3K khususnya paruh waktu ya sahabat-sahabat. Regulasi terbaru untuk P3K paruh waktu ini mengatur sejumlah hal, antara lain mekanisme pengadaan hak tata cara alih status menjadi P3K penuh waktu. Ditetapkan 19 Juni kemarin, bulan lalu, peraturan ini mencakup beberapa poin. Dan ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sahabat-sahabat sudah tahu ya. Namun intinya mekanisme dan syarat peralihan P3K paruh waktu ke penuh waktu diatur dalam pasal 24, 25 Permenpan RB nomor 9 2026. Namun ada satu pasal yang membuat P3K paruh waktu keberatan, atau mungkin bukan hanya P3K paruh waktu ya, tapi untuk P3K. Menurut Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Nusantara atau GTKN Ratna Purwakesi, pasal 26 mematikan peluang P3K paruh waktu usia tua untuk menjadi PNS. Bukan hanya P3K paruh waktu ya, tapi P3K juga ya sahabat. Kami keberatan karena cukup banyak P3K paruh waktu usianya di atas 35 tahun sehingga tidak bisa daftar PNS. Jadi harapan kami mencari PNS pupus, sudah kata Ratna pada CPNN Jumat 24 Juli 2027. Dia juga menyebutkan dalam pasal 26 tersebut P3K paruh waktu bisa dianggap menjadi PNS dengan catatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk UU nomor 20 tahun 2023 atau ASN, maksimal batas orang menjadi PNS yang mana usianya di bawah 35 tahun. Hanya beberapa formasi khusus yang mensyaratkan usia di bawah 40 ya sahabat-sahabat. Rasanya pengabdian kami yang panjang tidak dihargai oleh bangsa ini. Dari dulu kami memperjuangkan afirmasi masa kerja tidak pernah berhasil, kata Ratna. Ini menjadi tamparan keras bagi sahabat-sahabat ya. Untuk sahabat-sahabat yang masih muda dan pengen terjun di ASN, lebih memilih jalur yang lain ya sahabat-sahabat, seperti itu. Tidak usah pengabdian ya, mungkin seperti itu. Jadi ini mengatakan semangat bagi kaum muda ataupun kaum milenial untuk mengabdikan diri kepada bangsa, khususnya melalui jalur pengabdian ini ya sahabat-sahabat. Ini fakta di lapangan. Selanjutnya dia juga melanjutkan kalau alih status P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu masih diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pengusulan, hingga 10 tahun pun tidak akan tuntas karena daerah tidak ada anggaran. Dan penyebab anggaran ini terkait dengan UU HKPD. Selain UU HKPD juga untuk kemarin di CPNN juga ya sahabat-sahabat, itu ada artikel terkait dengan bagi hasil keuangan atau bagi hasil pendapatan daerah atau PAD, itu banyak yang disetor ke pusat seperti itu. Yang bisa selamat hanya P3K paruh waktu di daerah menengah dan kaya. Mereka punya peluang besar dianggap menjadi P3K penuh waktu, ucapnya. Oleh karena itu Ratna berharap Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kebijakan yang berpihak pada P3K paruh waktu tanpa pandang usia dan jabatan. Adapun isi pasal 26 di Permenpan RB 9 2026 yang dinilai mematikan peluang P3K paruh waktu sebagai berikut. Dan ini tidak usah saya jelaskan ya sahabat-sahabat, lebih fokusnya di artikel yang di atas. Soalnya untuk pasal 26 ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Ratna berharap Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kebijakan yang berpihak pada P3K paruh waktu tanpa pandang usia dan jabatan. Dan ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto sendiri akan memberikan kejutan di tanggal 16 Agustus yang sudah kita informasikan videonya sebelumnya. Namun ini perlu kita kawal juga ya sahabat-sahabat, terkait dengan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya untuk forum P3K paruh waktu maupun forum P3K agar nanti bisa dialihkan menjadi PNS. Terkait hal tersebut ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.